harus ada pengorbanan ya teman-teman semuanya. Nggak bisa kita melakukan segala sesuatu apa yang kita mau semuanya kita dapetin gitu. Termasuk salah satu pengorbanannya adalah harus berpisah sementara. Pada hari ini alhamdulillah hari ini kami menyelenggarakan wisuda tahfiz 30 juz dari pesantren kami, pesantren Tahfidz Maskan Hufat. Alhamdulillah tadi pagi rangkaian acaranya sudah berjalan dengan lancar, ratusan para penghafal Quran, juga ibu saya lagi-lagi. Ibu saya memang selalu senang kalau wisuda penghafal Quran. Beliau hari ini di wisuda 20 juz, tahun lalu beliau ikut wisuda juga 15 juz. Kata beliau, tiap tahun penambahan 5 juz, ibu boleh ya ikut wisuda gitu. Sebenarnya wisuda ini adalah wisuda 30 juz, tapi untuk ibu saya apapun yang beliau minta insya Allah selagi kami anak-anaknya bisa kabulkan ya kabulkan. Alhamdulillah hari ini ibu juga ikut wisuda. Kemudian seperti biasa para penghafal Quran Masya Allah dapat banyak sekali beasiswa-beasiswa kuliah, beasiswa umrah maupun keberangkatan umrah maupun haji. Itu semua tidak lepas dari para donatur yang sangat luar biasa. Saya pikir dalam menjalankan dakwah ini nggak mungkin kalau saya sendirian, selalu ada orang-orang baik yang membersamai perjalanan ini. Tak terasa sudah 8 tahun terakhir ini hidup saya memang banyak di lembaga tahfiz atau lembaga dakwah Quran ya teman-teman semua. Alhamdulillah saya rasa banyak keberkahan yang Allah berikan dalam kehidupan saya dengan wasilah Al-Quran, insya Allah. Kemudian acara ini dilanjutkan dengan kajian dari siang sampai malam. Tadi juga ada Ricis, ada Bunda Cindy, itu ada adik saya. Kami menceritakan bagaimana akhirnya kami bisa kembali kepada Allah, menyerahkan kepada Allah akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Semua orang ada ujiannya masing-masing. Mungkin saya punya ujian dengan anak yang kelainan langka, Bunda Cindy yang ternyata juga punya ujian keguguran berkali-kali, kemudian ada Ricis yang juga punya ujian hidupnya ya, yang harus berpisah gitu kan. Dan saya yakin banyak jemaah punya ujiannya sendiri-sendiri. Hari ini tema kita adalah return to Allah, kembali kepada Allah. Gimana caranya agar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan senantiasa baik-baik aja karena kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sih kegiatan hari ini. Jadi hari ini sebenarnya adalah acara besar yang saya lakukan sebelum saya akhirnya pindah atau melanjutkan studi di Mesir. Anak-anak semuanya sudah di Mesir, mereka sudah mulai sekolah. Hari ini hari pertama mereka sekolah dan mereka sudah mulai hidup mereka di Mesir. Ya insya Allah saya akan menyusul minggu depan insya Allah. Gimana mungkin anak-anak hari ini bersekolah tanpa ditemani oleh rumah sendiri? Ya, tentunya harus ada pengorbanan ya teman-teman semuanya. Nggak bisa kita melakukan segala sesuatu apa yang kita mau semuanya kita dapetin gitu. Termasuk salah satu pengorbanannya adalah harus berpisah sementara dengan anak-anak. Anak-anak di sana sekolah hari pertama harusnya kan didampingi oleh ibunya. Cuman alhamdulillah di Mesir juga ada kakak-kakak santrinya. Kita ada cabang juga rumah Quran di Mesir. Kakak-kakak santrinya yang mengurus, alhamdulillah. Mereka tampaknya senang dan bahagia bisa berada di tempat yang baru. Sebenarnya harapan saya sih lebih kepada anak-anak menguasai bahasa Arab sejak kecil. Bagi saya bahasa Arab itu penting sekali gitu ya, sebagai seorang muslim penting sekali untuk menguasai bahasa Arab. Saya mengejar Mesir sebenarnya salah satunya karena ingin anak-anak sejak kecil fasih dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris kita tahu itu sudah di mana-mana ya untuk dikuasai, tapi kalau khusus bahasa Arab menurut saya ini bahasa yang penting untuk dikuasai sebagai seorang muslim. Saking pentingnya maka saya mengarahkan anak-anak sejak kecil untuk berada di sana, untuk belajar agama sejak dini. Kelak mereka semakin dewasa, mereka mau belajar dimanapun, sekolah dimanapun, silahkan. Tapi basis agama mereka dapatkan di negeri para nabi insya Allah. Sudah mulai menyesuaikan diri? Ya, untuk anak-anak dalam penyelesaian diri tampaknya, sebentar ya, ada nggak Kak? Ada. Oke. Untuk anak-anak dalam penyelesaian diri tampaknya tidak terlalu sulit karena sebenarnya saya sudah mempersiapkan dari beberapa tahun yang lalu. Anak-anak di Indonesia sudah disekolahkan di sekolah Arab, di mana sekolah Arab itu ada di Jakarta, di mana di sekolah tersebut berbagai macam warga negara itu ada, warga negara dari Arab Saudi kah atau dari Timur Tengah yang lain-lainnya semuanya ada, sehingga dia sudah terbiasa dengan lingkungan Arab sebetulnya. Kemudian keberangkatan ke Mesir juga ini bukan yang pertama untuk anak-anak, dalam artian tahun-tahun sebelumnya sesekali kami ke Mesir untuk anak-anak bisa beradaptasi lingkungan. Jadi anak-anak nggak merasakan sesuatu yang berbeda antara Indonesia dengan Mesir, karena di Mesir toh banyak kakak-kakak Indonesianya, orang-orang Indonesia. Ya alhamdulillah hari ini saya dikirimkan video sama bapaknya. Anak-anak sangat bahagia bisa belajar hari pertama di Mesir. Adapun saya menyusul 2 minggu kemudian, sebenarnya kita yang ditinggalkan tuh rasanya lebih sedih ya. Saya baru menyadari kita yang ditinggalkan tuh lebih sedih. Kalau yang meninggalkan mereka sudah sibuk dengan hal-hal baru, dengan teman-teman baru, dunia baru dan sebagainya. Saya rasa rumah cukup sepi ya tanpa 3 anak di rumah.
Tapi ya ada banyak kerjaan yang harus diselesaikan sebelum pindah atau lanjut belajar di Mesir. Memang banyak hal-hal yang harus diselesaikan, seperti pesantren ini bulan September ini bulan di mana banyak sekali anak-anak santri yang wisuda 30 juz gitu kan. Kemudian ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan supaya meninggalkan Indonesia ini dalam keadaan yang semuanya sudah baik-baik aja. Tapi insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kami akan kembali lagi ke Indonesia karena anak-anak sudah libur sekolah. Jadi pulang ke Indonesia mungkin beberapa bulan sekali, dan beberapa teman nanya dakwahnya gimana di Indonesia. Tetap dakwah di Indonesia kok dalam beberapa bulan sekali insya Allah. Katanya Sulaiman nggak diajak? Iya, Sulaiman belum diajak dulu ke Mesir karena Sulaiman masih harus menyelesaikan terapi bicara bahasa Indonesianya. Saya berharap agar Sulaiman, mohon doanya dari pemirsa semua supaya cepat bicara bahasa Indonesianya supaya bisa kita bawa ke Mesir. Karena saya ingin Sulaiman fokus dalam menyelesaikan terapinya. Untuk pengobatan-pengobatan lain, alhamdulillah Sulaiman dalam keadaan yang baik, yang sehat. Hanya sekarang tinggal mengejar keterlambatan berbicaranya saja. Nah, untuk itu kami memutuskan bersama dengan suami Sulaiman di sini dulu untuk menyelesaikan terapinya. Insya Allah mudah-mudahan kelak Sulaiman bisa ikut kakak-kakaknya menyusul di Mesir ketika bahasa Indonesianya sudah baik. Ada target gitu nggak sih, Om? Target ya, sekarang Sulaiman kan masih TK ya, masih TK. Mungkin sekitar setahun 2 tahun ke depan ya Sulaiman akan ikut. Nah, namanya rencana manusia ya, pemirsa semua, kita juga nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Tapi rencana setahun 2 tahun ke depan insya Allah Sulaiman akan turut ada di Mesir. Tapi itu saya nggak lama-lama di Mesir karena setelah saya selesai kuliah saya akan pulang ke Indonesia. Anak-anak saya semuanya lanjut semuanya di Mesir. Sulaiman sama saya juga insya Allah. Kalau bunda sendiri, ibundanya? Ibu saya memang akan berangkat bareng saya ke Mesir juga. Beliau ini nggak bisa jauh dari cucu-cucunya sebetulnya, dan beliau sangat cinta Mesir karena di Mesir banyak sekali guru-guru Qur'annya. Jadi untuk sementara waktu ibu akan bersama dengan saya, tapi ibu memang orangnya juga berani ya, jadi beliau bisa pulang pergi sendiri Mesir Indonesia sebenarnya. Sekarang kan sudah ada flight langsung Indonesia Mesir gitu. Jadi untuk keberangkatan pertengahan September ini saya akan bersama dengan ibu saya untuk datang ke Mesir. Setelah itu ibu pulang. Jadi kami bergantian gitu untuk jaga anak-anak di Mesir itu bergantian. Kadang ada sayanya, kadang ada neneknya, kadang ada bapaknya, bergantian seperti itu. Jadi tampaknya mulai bulan ini kehidupan saya akan banyak Indonesia Mesir insya Allah. Mohon doanya dari teman-teman semua, semoga sekolah kami lancar. Karena saya ngerasa bertanggung jawab penuh ya teman-teman semua kepada masyarakat ketika saya menyampaikan sesuatu. Saya pikir saya harus terus menambah ilmu supaya apa yang saya sampaikan ada manfaatnya kepada banyak orang gitu. Berarti walaupun Sulaiman masih terapi, artinya masih bergantian untuk ngurusin di sini lah, rumah, betul. bapaknya atau neneknya gitu. Seperti betul, rasa-rasanya mungkin setiap 2 bulan sekali, entahlah saya yang ke Indonesia atau Sulaiman dan bapaknya yang ke Mesir. Jadi secara bergantian kita akan bolak-balik. Makanya mohon doanya semoga Allah berikan rezeki supaya bisa beli tiket pesawat ya. Bolak-baliknya lumayan juga. Tapi saya pikir kadang-kadang harus ada pengorbanan ya untuk mendapatkan pendidikan agama yang baik gitu. Selain terapi Mas, pengobatan nggak sih Sulaiman sendiri? Atau konsumsi atau apa? Sulaiman itu kan sebenarnya pengobatannya bisa dilanjutkan di Mesir sebetulnya. Ya, kalau obat-obatan, suntik Sulaiman masih suntik tiap hari. Tapi kan suntik kita semua sudah bisa nyuntik Sulaiman gitu ya, nggak bergantung pada rumah sakit. Tapi kalau terapi bicara bahasa Indonesia, entahlah sampai hari ini saya belum menemukan ada terapis bicara di Mesir ya untuk bahasa Indonesia. Jadi untuk terapi memang harus di Indonesia. Selebihnya sebenarnya pengobatan. Sebenarnya kenapa saya harus berangkat duluan? Karena saya pengen semuanya settle dulu, aman dulu, semuanya dalam keadaan stabil dulu. Saya biar ke rumah sakit bolak-balik, saya harus tahu dokter ini mana, dokter itu mana untuk pengobatan Sulaiman. Nanti kalau ketika semua informasi sudah saya dapatkan, mungkin dalam waktu setahun atau paling lama 2 tahun tuh Sulaiman sudah bersama dengan kami di Mesir insya Allah. 4 tahun kemudian saya sudah kembali lagi ke Indonesia insya Allah. Berarti sekolahnya akan nanti di sana juga? Sulaiman, ya rencananya tentunya kalau kakak-kakaknya ada di Mesir, Sulaiman pasti rencananya sekolah juga di sana. Cuman ya sekarang di Mesir juga banyak sekolah Indonesia kan ada juga sebetulnya. Cuman hari ini memang kita masih mengejar supaya Sulaiman mengalami keterlambatan bicara. Tapi kita berharap dan berdoa dan berusaha supaya Sulaiman cepat bicaranya. Saya suka bilang kalau Sulaiman ayo bicaranya lancar ya nak, biar kita nanti SD-nya di Mesir insya Allah. Sekarang Sulaiman 4 tahun. 2 tahun lagi akan masuk SD. Nah harapannya SD-nya itu bisa insya Allah, mohon doanya, cita-cita manusia pengen di Mesir juga insya Allah. Tapi saya pikir Sulaiman akan terus bersama dengan saya berdekatan ya. Kalau untuk kakak-kakaknya kan kelak mereka udah SMP, udah bisa nggak mesti terus menerus sama orang tuanya gitu. Karena udah
Istilahnya kalau di Indonesia udah pesantren lah, usia 13 tahunnya sudah bisa dilepas. Jadi 4 tahun lagi kakak-kakaknya udah lebih mandiri. Mungkin saya akan pulang ke Indonesia, kakak-kakaknya lanjut di Mesir, saya akan pulang pergi ke Mesir. Tapi Sulaiman akan terus dekat dengan saya insya Allah, karena kan Sulaiman masih terus perlu penanganan gitu. Uma, tadi di dalam kajian saya sempat melihat sedikit kan masalah bagaimana selalu mengajarkan bahwa apa-apa itu nggak perlu kesedihan kita utarakan langsung ke Allah, istilahnya seperti itu. Tidak mencerminkan kita lagi kesulitan atau lagi sedih, itu memang seperti itu atau gimana? Tema kajian pada hari ini kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang tema itu diangkat karena ujian hidup kita kan macam-macam ya teman-teman semua, sehingga tema pengajian ini diangkat karena ini relate untuk semua orang, untuk segala sesuatu diserahkan kepada Allah, balik kepada Allah dan kau akan baik-baik saja. Jadi ada satu ayat tadi yang saya katakan di pengajian kita pada hari ini, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Supaya saya dan kita semua dan para jemaah tadi sama-sama menyadari jangan lemah, jangan sedih, sesungguhnya kita ditinggikan derajatnya kalau kita orang-orang beriman. Jadi lebih kepada peringatan kepada Allah gitu sih. Termasuk postingan yang terakhir Uma bikin di Instagram yang awalnya sama suami dan akhirnya sekarang lebih ke Allah, lebih dekat ke Allah. Saya nggak tahu postingan yang mana ya. Saya posting kegiatan sehari-hari soalnya. Lanjut. Uma, soalnya kan, mohon maaf nih soalnya kan ini banyak ujian. Kalau ujian yang dihadapin adik-adik Uma, misalnya kayak Kak Riki. Saya nggak tahu terus terang, jadi boleh tanya langsung kepada orangnya. Silahkan. Yang lain? Tapi melihat respon yang kan ini jatuhnya fitnah Uma ya, dari pihak sebelah sudah membuat laporan. Apakah Uma juga membuat laporan? Saya nggak tahu. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Beritanya sempat viral tuh Uma bahwa dia dibilang nikah sih sama Atta. Itu kan Iya. sebetulnya, tapi Uma sendiri sempat dicurhatin nggak sama Kak Riki? Karena kita nggak terlalu ngikutin sosial media sekali, jadi nggak tahu apa-apa sih. Kayak gitu, tapi itu tidak benar kan? Iya, Jadi sesuatu yang nggak benar, nah, maksudnya karena sesuatu yang nggak benar, jadi nggak perlu di kalau saya karena itu kan sesuatu yang nggak benar ya udahlah. Gitu. Ada rencana untuk yang melaporkan orang-orang yang membuat berita kan kayaknya mereka mereka merasa diuntungkan dengan nama Ria Ricis gitu kan, kayak diuntungkan sebenarnya. Saya nggak tahu apa-apa, udahlah pokoknya buat berita yang baik-baik, yang benar-benar aja ya teman-teman semua, jangan yang salah-salah. Lanjut. Sudah? Ya, tahu terakhir Uma juga waktu beberapa itu saya baca di artikel pernah dalam kajian menyebutkan bahwa terkait dengan nikah siri, apa sih? Nikah siri nggak benar, apalagi digosipin apa katanya suami Oki nikah lagi, itu nggak benar. Sudahlah ya kalian semua. Jadi kalau kita baca-baca gitu ya udah diketawain aja gitu karena sesuatu nggak benar. Jadi ya udah, paling juga ntar seminggu 2 minggu ganti lagi beritanya gitu. Jadi kita sibuk dengan kegiatan sehari-hari di dunia nyata, jadi nggak sempat mengurusi hal-hal begitu, tapi kita tahu bahwa itu sesuatu yang nggak benar, jadi ya udahlah paling ntar beritanya hilang sendiri. Jadi terima kasih, nggak terganggu sama sekali karena udah sibuk di dunia nyata ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi mohon doanya aja supaya udah riwah ini pindah ke Mesir ini masalahnya ya. Udah ngurusin rumah belum jadi, ngurusin sekolah anak, kemarin tes di 5 sekolah anak gitu ya, mereka harus bahasa Arabnya lagi, ngejar Qurannya lagi, jadi kita udah sibuk hal-hal seperti itu. Jadi ya sudahlah, siapapun yang buat berita itu tidak benar ya teman-teman sekalian. Terima kasih untuk semuanya, mohon doanya selalu. Ini menjadi salah satu treatment juga nggak sih Uma? Ke Mesir itu menjadi salah satu treatment juga nggak sih dari hiruk pikuk nih pemberitaan? Nggak ada. Soal rumah katanya rumah almarhumahnya sempat dijual itu kalau Rumah papa di Batam? Enggak, rumah kami tinggal dan besar di Batam, Kepulauan Riau, itu rumah papa. Rumah tersebut sekarang dijadikan rumah Quran. Setelah papa meninggal dunia, Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu, setelah papa meninggal dunia, rumah tersebut dijadikan rumah Quran sampai hari ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan papa bisa ngerasain ya, mudah-mudahan ada pahala yang terus mengalir lewat para penghafal Quran. Makasih untuk para penghafal Quran yang telah membersamai keluarga kami. Terima kasih untuk ketulusan kalian semua. itu diwakafkan atau seperti apa sih? Rumah itu memang sudah bertahun-tahun ya digunakan untuk para penghafal Quran sih. Jadi mereka tinggal di sana ngafalin Quran. Ya saya berharap semoga ada kebaikan untuk almarhum papa lah dengan apa-apa yang telah kami lakukan. Sebenarnya Masya Allah ya, itu juga sebenarnya rumah itu kan disulap sama Ricis tuh, dalam berapa bulan langsung terima santri gitu. Ketika papa meninggal sama Ricis, Masya Allah beliau memberikan hartanya ya untuk menjadikan rumah itu menjadi pesantren Quran. Alhamdulillah sampai hari ini rumah itu menjadi pesantren Quran. Itu berapa lama, Mas?
Dari papa meninggal ya. Dari papa meninggal itu 4 tahun yang lalu kurang lebih guys. Selama itulah. Almarhum papa meninggal, berapa bulan kemudian rumah itu sudah jadi rumah Quran. Karena kami semua anak-anaknya di Jakarta kan, seperti itu. Kemudian